apa perbedaannya R40 G20 TC sama R40 G20S. Bahan bakarnya itu 8 sampai 20 kilo. Tegangannya 220 volt sama. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya coba akan mereview Rilo burner atau kompor burner ya bahasa Amerikanya. Kalau bahasa Amerikanya lead oil burner. Jadi di sini Rilo tipe R40 yang mau saya review itu ada Rilo tipe R40, ada R40 G20 TC, ada R40 G20S. Nah, ini biasanya kompor burner ini banyak digunakan di oven, insinerator, paling banyak lagi di pabrik aspal atau aspal mixing plant buat bakar aspal atau manasi tangki aspal. Biasanya tangki aspalnya kapasitas 20 ton, 10 ton, kalau yang 40 ton tuh ada menggunakan 2 burner. Bahkan burner ini bisa juga dipasang di mobil tangki aspal yang model portable atau mobil tangki yang bisa moving, pindah kemana-mana. Itu dipasang nanti di tangkinya sistem direct, nanti menggunakan konverter ya, jadi dari arus 12 volt atau 20 volt 24 volt dirubah menjadi 220. Karena burner ini hanya membutuhkan motor 90 watt kecil ya. Oke, coba kita review apa perbedaannya R40 G20 TC sama R40 G20S. Kita review satu-satu ya. Ini perbedaannya pertama adalah casing sama, body sama, hanya beda di kapasitas. Bedanya kalau yang GS itu kapasitasnya sampai bahan bakarnya itu 8 sampai 20 kilo. Tegangannya 220 volt sama. Ini KW-nya ini 330 watt, sorry. Motornya itu membutuhkan 330 watt ya, atau 0,33 kW. Ya, ini perbedaannya di situ. Terus kita coba ya sama yang tipe G20 LC ini. G20 LC itu KW-nya di sini bahan bakarnya sampai 18 kilo atau 95 sampai 213 kW. Ini bedanya nih. Kalau yang tipe G20 LC sama G20 tegangannya sama, hanya bisa di KW di sini di motornya nih 0,32 kW atau 320 watt. Ini untuk motornya. Selisih 10 watt ya. Selisih 1 kW, 0,1 kW. Jadi sekali lagi bedanya G20S sama G20 TC itu di KW sama motor KW-nya, dan sama ini blowernya nih. Di intake atau di intake air intake-nya atau blowernya ini udah menggunakan hidrolik.
Kalau yang GS itu udah menggunakan hidrolik. Kalau yang tipe LC, G20 LC, ini dikunci pakai baut atau ya pakai obeng aja, nanti bisa disetting maju mundur. Ini sama nih. Kalau ini enggak, harus ada hidrolik baru bisa buka nih. Nah ini harus ada hidrolik bisa berebusan. Kalau udah ada tekanan hidrolik dia mendorong. Lah setting tensionnya di sini, settingannya di mur ini. Beda sama yang 2G20 LC ini, hanya kendorin nih. Murnya ini kendorin nih, bisa diturun naikkan sesuai. Equipnya sama, ini ada selang juga. Ini ada selang juga. Dan ini filter ini tambahan. Filter tambahan. Terus ukuran nozzle-nya juga sama. Ukuran nozzle-nya juga sama antara G20S sama G20TC. Sama semua persis, bodinya sama, size samanya, beda di sistem buka blowernya atau intake, air intake-nya. Sama KW motornya beda, cuma kontrolnya juga sama di sini. Kontrolnya pakai RBL 530 SE atau Sera Eco, sama nih, kontrolnya sama nih. Ya, sama, kontrolnya sama, satu pas semua. Di sini ada netral sama L tuh, tinggal connect aja. Nanti bearingnya kasih kayak review nih. Lah terus dari sisi pompa nih, sebenarnya pompanya sama. Ini ada contoh nih ya. Ini pompanya sama antara 20 GS sama 20 LC, itu pompanya sama. Tipenya sama, dia pakai RBL 03P. Sama, cuman bedanya ada penambahan ini, ada penambahan hidrolik. Kalau tipe 20S itu ada penambahan hidrolik. Ya di sini artinya ada connecting joint buat buka si hidrolik ini. Buka hidrolik ini. Jadi kalau ini tinggal ini kalau mau dimodif juga ini aja, ini ditambahin connecting plug-nya ini buat buka hidrolik. Ini settingannya sama, sebelah kiri, sebelah kanan ya, atau belakang. Settingannya sama. Terus di sini nanti ada tambahan lagi ini, connecting joint juga. Sebenarnya ini buat buangan. Jadi ada supply, ini yang kuning ini buat masuknya minyak solar. Ini ada tandanya di sini, ini sama, di sini juga ada tandanya juga. Ini ada tandanya, tanda panah ke atas. Ini ke bawah ini tanda tanah balikan si minyak, karena pompa ini pasti ada berlebih, tadi balikan lah. Cuman sambil buat dorong si hidrolik. Kalau bedanya kalau tipe S itu buat dorong si hidrolik. Nah itu sama itu. Ini kan di sini nanti bisa ditambahin nih di sini nih. Jadi nggak usah khawatir, sama tipenya GS sama TC itu sama, hanya bedanya di sini nanti ada penambahan plug jointnya. Outputnya juga sama, output di bawah sama kayak gini nih. Ini masuk solar, keluarnya solar, di sini balikannya. Terus mengenai komponen, tadi kan KW-nya sudah saya ceritain, hanya beda di KW ya. Biar KW sama hidrolik itu kontrolnya sama. Terus koilnya juga sama-sama ada koilnya. Ini kita juga ada spare-nya koil. Koilnya sama buat buka si minyak itu, nanti diperintah dari si control burner. Hanya bedanya di KW. Selisih ini 240 kW, sana 213 kW. Berarti selisih 17 kW. 213 sama 240. Hah? Selisih 27 kW. Itu aja bedanya yang tipe GS, 20 GS sama 20 TC. Lah kontrol bannernya juga sama ini. Kontrol bannernya kita juga sama pakai RBL ya. RBL 530 Sera Eco. Balik ya. Ada nih. Ada RBL 530 SE atau Sera Eco.
Nah, ini kontrol ini otaknya burner ada di sini nih. Semua burner tipe R40, G20, G10 ini kontrol burnernya sama. Nah, ini PCB. Lah ini diagramnya ya. Di sini ada diagram. Udah ada buat kapasitor nomor 9, ada yang buat termostat. Ini nanti tinggal bearingnya tinggal ngikutin ini aja ya. Yang jelas LN ini pas sama netral. Itu sumbernya. Ini adanya di sini nih. Nanti tinggal connect aja. Nah, ini nanti kan pasangnya di sini. Nah, pasang di sini. Terus jadi selain saya jual burner, saya juga jual seperempatnya ini. Saya komplitin ini. Ada kontrol RBL-nya, ada flame sensor, ada yang bilang UV. Ada yang bilang flame sensor detektor cahaya ini. Nah, ini UV kenapa harus pasang ini? Sebenarnya burner tanpa kontrol sama UV pun bisa kuhidupin, cuman kan di situ nggak otomatis, nggak ada safety-nya. Nah, ini UV ini fungsinya buat, atau flame sensor ini fungsinya buat detek cahaya. Apabila motor udah jalan, busi sudah pemantek atau ignition atau korek api udah mercik, terus solar sudah nyembur pompanya, kok 5 detik tidak mati, apa tidak nyala. Lah ini UV itu berperan ini. 5 detik gak nyala, UV akan baca cahaya. Kok nggak ada cahaya, 5 detik langsung merintahin solenoid ini untuk mati atau nutup, supaya tidak banjir di ruangan si aja. Nah, ini nanti kan pasangnya di sini. Nah, pasang di sini. Terus jadi selain saya jual burner, saya juga jual seperempatnya ini. Saya komplitin ini. Ada kontrol RBL-nya, ada flame sensor, ada yang bilang UV, ada yang bilang flame sensor detektor cahaya ini. Nah, ini UV kenapa harus pasang ini? Sebenarnya burner tanpa kontrol sama UV pun bisa kuhidupin, cuman kan di situ nggak otomatis, nggak ada safety-nya. Nah, ini UV ini fungsinya buat, atau flame sensor ini fungsinya buat detek cahaya. Apabila motor udah jalan, busi sudah pemantek atau ignition atau korek api udah mercik, terus solar sudah nyembur pompanya, kok 5 detik tidak mati, apa tidak nyala. Lah ini UV itu berperan ini. 5 detik gak nyala, UV akan baca cahaya. Kok nggak ada cahaya, 5 detik langsung merintahin solenoid ini untuk mati atau nutup, supaya tidak banjir di ruangan si furnace atau chambernya itu. Karena kalau sempat nggak merintah untuk stop, itu bisa ruangannya banjir. Lah banjir itu kan bisa terjadi ledakan, karena solar atau minyak itu kalau di ruangan tertutup kena tekanan itu berkabut. Lah berkabut itu kalau nggak di purging dulu atau di blowing dulu, itu bisa terjadi ledakan. Makanya dibatasin oleh photocell ini. Kalau photocell bekerja dengan baik, 5 detik langsung nge-lock, jadi langsung jalan terus. Itu fungsinya. Nah, ini pasangnya di sini nih. Ini pasangnya ada di sini. Nah, ini solenoid ini biasanya jualnya terpisah ya. Jadi solenoid di sini. Pasangnya buat buka tutup si minyak. Lah ini biasanya pasangnya di sini. Pasangnya di sini. Buka tutup si minyak, ini fungsinya lah. Nah, ini akan bekerja sama dengan photocell dan kontrol burner otaknya ini, supaya apa? Burner itu ada safety. Nah, ini jadi sekali lagi, selain saya jual unit kompor burner atau lead oil reload burner, saya juga menyediakan seperempat. Yang paling sering rusak adalah UV ini, karena biasanya kondisinya itu kotor. Ya kalau kotor ya dilap dulu aja ini, pakai tisu, pakai kain bisa. Cuman kalau udah dilap, udah dibersihin kok masih nggak berfungsi. Ciri-cirinya itu biasanya jalan 5 detik, apinya itu nyala 5 detik itu mati, itu ya udah photocell harus diganti. Tapi ini di sini juga bisa dipasang pressure gauge sebenarnya. Nah, ini bisa dipasang pressure gauge. Nah, ini bisa dipasang pressure gauge, jadi ketahuan nanti minimal pompa ini harus 10 bar
sampai 12 bar. Kalau di bawah 10 bar udah nggak bener itu. Jadi nanti pengabutannya udah nggak bagus. Makanya pengen tahu ya dipasang monometer gate atau monometer glass ya, atau bilangnya pressure gate. Jadi itu. Jadi saya selain jual, sekali lagi selain jual bannernya, kita juga menyiapkan komponen sering rusak. Ini fotosel. Kalau minyaknya campuran, biasanya kalau di pabrik aspal itu dicampur, makan cepat rusak itu. 50 solar, 50 minyak tua atau heavy oil atau MFO. Makanya ini cepat aus si pompanya ini. Itu pompanya cepat aus, makanya sering rusak. Apalagi kalau menggunakan RCO, walah 2 minggu aja nih udah rusak nih. Paling tahan lama sebulan kalau pakai minyak RCO. RCO itu apa? Rubber compound oil. Itu bahan dasarnya minyak itu dari ban bekas di destilator atau di suling, itu menjadi minyak RCO. Ya, kalau di lapangan nih pabrik aspal, terutama ini pabrik aspal ini pasti dicampur. Ini ya nggak lama, nggak bisa sampai setahun. Ini kalau olinya bagus ini 5 tahun 10 tahun juga nggak rusak pompa ini. Ini pompa Santek soalnya. Apa nih RBL ini bagus pompanya. Ya, standar kelas dunia udah. Nah, kedua biasanya ini kan koil ini. Kalau tegangan nggak bagus atau ngelos atau ya ada lifetime lah. Ini pasti suka nggak mau nyambung lagi atau mati ya. Jadi nggak mau induksi lagi. Jadi nggak mau. Ini kan pasangnya di sini. Ini kan kalau dialirin listrik kan ini jadi induksi, ini akan narik katup. Jadi bukanya si minyak ini. Nah ini perlu diseper. Sekali lagi yang perlu diseper itu kalau mau pakai relay R40, satu ya fotosel, kedua solenoid buat pompanya sama otaknya banner ini, RBL ini otaknya banner. Kontrol banner nih, RBL 530 SE atau Sera Eco. Oke. Mungkin gitu aja, nanti saya kasih videonya yang pernah saya nyalakan ya. Jadi ini kan hanya knowledge saja, perkenalan. Nanti untuk videonya nyalanya seperti apa Bang ya, nanti tak kasih videonya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan saudara-saudaraku pelaku industri di seluruh tanah air Indonesia. Kalau membutuhkan kompor burner bahasa Amerikanya, kalau bahasa Amerikanya itu lead oil burner, itu hubungin saya di bawah naungan PT Indira Mitra Boiler yang berlokasi di Kulon Bandara Sepatan Tangerang. Oke, teman-temanku, akhirul halam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Puasa.
Aduh. Ya, pinggir sorot.